على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم والسلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إن شاء الله رجيم صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفينا قرة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan lalu. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan dari kitab Al-Futuhatul Madaniyah, lalu fi syu'abil imaniyah, tentang cabang-cabang keimanan, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana amin. Kita kemarin terakhir pada cabang yang ke-11, yaitu ikhlas dalam niat, dan termasuk dalam hal ikhlas ini dan meninggalkan penyakit riya dan nifak. Dan di antara amalan di antara doa yang Rasul ajarkan untuk penyakit riya ini, ya, karena dikatakan dalam riwayat Sayyidina Ali Tabrani bahwa suatu kali Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wa syirkal asghar, hati-hati kalian terhadap syirik kecil. Ya. Bilang wa innahu akhfa min dabibin mas'ud, syirik kecil itu lebih tersembunyi dari langkah kaki semut. Dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana bagaimana kami menjaga diri darinya, sedangkan dia lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut. Maka Rasul mengatakan, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul SAW untuk menghindar dari syirik kecil atau riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, daripada aku syirik kepadamu, wa ana a'lam, sedangkan aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak tahu, itu syirik kecil itu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Di riwayat yang lain, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Itu riwayat yang lain. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Itu doa yang dianjurkan untuk dibaca, sehingga untuk menghindar daripada syirik kecil atau riya. Wasani asyar at-taubah, itu biasa diwiridkan juga. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu merangkum wirid itu biasa dibaca setelah wiridul latif. Ya, ditambah ada beberapa wirid yang beliau tambah setelah wiridul latif itu, termasuk itu doa itu. Allahumma inni a'udzubika, di Masakul Qorib ada di kitab beliau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Thahir bin Husain bin Thahir, Masakul Qorib. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu jadi termasuk cabang iman keempat adalah ikhlas, ke-11 adalah ikhlas, yaitu menjaga niat, keikhlasan, kemurnian niat karena Allah, dan meninggalkan riya dan kemunafikan. Sebelum kita ke cabang ke-12, ya. Untuk ikhlas ini teorinya menurut Imam Ghazali, teori niat itu di Kitabul Ikhlas di Ihya. Seperti yang kita pernah sampaikan berulang kali, tapi tidak ada jeleknya kita ulang. Ya. Jadi menurut Imam Ghazali itu
perbuatan, ya, kudrat, ya, kemampuan manusia untuk berbuat, kudrat atau kita istilahkan kudrat. Ya, jangan keliru kudrat sifat wajib bagi Allah, bukan ya, kita tidak sedang membahas itu. Kudrat dalam arti kekuasaan manusia untuk melakukan sesuatu, itu kudrat. Itu digerakkan menurut Imam Ghazali oleh iradat. Kudrat itu digerakkan oleh iradat. Kita datang ke sini, kita ngaji, dan itu digerakkan oleh keretek hati yang beliau istilahkan iradat, kehendak. Lah iradat itu digerakkan oleh ilmu, ya, oleh informasi. Bisa muncul keretek hati untuk umpama datang ke sini ngaji atau sebagainya, kita terawih, kita puasa. Muncul kehendak itu kalau karena ada informasi. Kita dapat informasi Ramadan ini Masya Allah dilipat gandakan macam-macam. Bagaimana apalagi ilmu itu, ya, pahalanya besar sekali. Orang menuntut ilmu dan seterusnya. Informasi. Nah, dari informasi itu kemudian muncul dari ilmu. Ilmu itu muncul iradat, muncullah keretek hati itu yang mendorong kudrat, hanya mendorong kita untuk melakukan tadi. Nah, maka kuncinya berarti di ilmu itu. Selama orang belum terisi ilmunya, informasinya bahwa Allah itu maha amat penting dan akhirat itu lebih penting daripada dunia, maka mustahil dia akan terbetik iradat untuk lillahi ta'ala. Tidak mungkin. Hatta 1000 kali lillahi ta'ala, 1000 kali lillahi ta'ala, tidak akan. Jadi kata istilahnya di Ihya itu, Imam Ghazali mengatakan niat itu tidak bisa direkayasa. Tidak bisa kita langsung niat gitu ujuk-ujuk sebelum kita enggak. Ya mungkin niat sekedar apa? Sekedar niat saja bisa. Mungkin sekedar melafalkan dan kemudian mendiktekan hati. Tapi niat yang sungguh-sungguh itu harus didasari tadi informasi, kemudian kehendak itu. Lah kehendak itulah niat. Iradat itulah niat. Tidak mungkin muncul niat akhirat atau lillahi ta'ala atau untuk akhirat selama belum terisi informasinya tentang pentingnya Allah dan pentingnya akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, maka mustahil. Meskipun dia wiriti 1000 kali lillahi ta'ala, ya sulit. Itu teorinya. Jadi kuncinya ya harus mengisi ilmu dan informasi ini tentang akhirat dan tentang Allah, ya. Sehingga tahu bahwasanya pentingnya daripada akhirat tadi. Kemudian Wathani Asyar yang ke-12, cabang yang ke-12, At-Taubah, yaitu taubat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tubu ilallahi qabla an tamutu. Taubatlah kalian sebelum kalian mati. Wa badiru bil a'mali shalihah qabla an tushghalu. Dan segerakanlah oleh kalian dengan amal yang soleh qabla an tushghalu, sebelum kalian disibukkan. Kalau di Nasoe ditambah lagi setelah itu riwayat sini, tapi tanpa menyebut tubu ilallah. Beliau menyebut wa badiru bil a'mali shalihah qabla an tushghalu. Ini disebut juga di Nasoe Diniyah oleh Habib Abdul Haddad. Kemudian ditambah lagi setelah itu wasilu bainakum wa bain rabbikum bikatati dzikrikum lahu. Dan sambunglah hubungan antara engkau dengan Rabb kalian, antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Itu tambahan dari hadis itu. Yang tidak disebut di situ tapi disebut di Nasoeh. Jadi katakan badiru bil amali sholih qabla an tushghalu. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum kalian disibukkan. Wasilu bainakum wa baina rabbikum, dan sambunglah hubungan antara kamu dan Tuhanmu, ya. Bikathrati dzikrikum lahu, dengan banyaknya zikirmu kepada Dia. Ini yang lebih lengkap lagi di Targhib wa Tarhib. Ya ayuhan nas, hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abd bin Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah. Yaitu lengkapnya hadis itu, ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Ya, kita lihat
Kemarin tuh ada ya, Muhammad Askar atau Al-Jufri itu nggak pakai sakit, tiba-tiba kaget kita meninggal dunia. Nggak ada sakit. Sebelumnya teman-temannya lihat ya, kabari malam kayak apa? Ya mungkin katanya dokter pasti jantung. Terus itu malam hari itu meninggal jam 2. Nggak ada sakit. Umur juga kalau dari bilang tua ya udah tua. Ya 60 mungkin aja, mungkin 50 antara 50 60. Dan banyak kalau kita lihat, kalau kita renungkan orang yang mati. Itu kita ambil pelajaran. Itu kita takut sendiri nih. Jadi bilang ya Yohanes tubuh ilallah, wahai manusia taubatlah kepada Allah. Ya, baru meninggal, jadi berarti apa? Sya'ban, sudah masuk Sya'ban. Jadi tidak menangi Ramadan. Kalau kita lihat banyak orang yang kanan kiri kita tidak sampai menangi Ramadan. Maka alhamdulillah kita masih dikasih panjang umur. Ya, kata Imam Haddad di Nasoidinianya, ya, orang itu kalau dia kepingin, katanya panjang umur fi taatillah. Kata Imam Haddad, kepingin, siapa yang tidak kepingin? Maka orang yang kepingin seperti itu, dilihat ada dua kemungkinan, kata Imam Haddad. Orang yang kepingin panjang umur dan ketaatan pada Allah, kalau dia ikuti dengan rakus untuk semangat kuat untuk ibadah amal soleh kepada Allah, berarti ini orang yang sodikin, orang yang benar. Tapi kalau kepingin panjang umur bertaatillah kemudian bermalas-malasan, nah ini kata Imam Haddad lebih asbah bil kadzibin, lebih serupa dengan orang dusta. Al muta'allilin, kata Imam Haddad di Nasihatnya, orang yang cari-cari alasan. Nanti dulu, nanti ini masih besok, masih cari alasan. Maka orang yang suka untuk apa? Panjang umur itu ada dua kemungkinan tadi. Yang dusta atau yang benar. Yang jujur, kalau jujur berarti tandanya diikuti dengan, kalau benar berarti di bohong berarti bermas-masan. Yang Imam Haddad menyebut dengan kadzibin dan muta'allilin, orang yang dusta dan suka beralasan. Ya. Orang yang dusta dan suka beralasan. Ya, alasnya ombo ya. Alasnya ombo, suka beralasan. Alasnya hutannya luas, alasnya ombo. Ake alasannya maksudnya, alasnya ombo. Jadi ya, tubuh ilallah, kata beliau, tobatlah kepada Allah sebelum kalian meninggal. Ini lengkapnya hadisnya ya. Di situ dipotong hadisnya di tengah. Wabadiru bil a'malis shalihah. Jadi ya Yohanes, tubuh ilallah qabla an tamutu. Taubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Wabadiru bil a'malis shalihah. Ya, segerakanlah oleh kalian dengan amal soleh qabla an tushghalu, sebelum kalian disibukkan. Mumpung kalian masih luang, belum disibukkan, segerakan amal soleh. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Ya. Dan sambunglah oleh kalian antara kalian dengan Tuhan Rabb kalian. Bikathrati dzikrikum lahu, dengan banyaknya zikir kalian kepada Dia. Wa kathrati shadaqah fi sirri wal alaniyah, dan dengan banyak sedekah baik sembunyi maupun terang-terangan. Turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Kalau kalian lakukan itu, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah. Turzaku wa tunsaru, kalian akan ditolong. Wa tujbaru, dan kalian akan ditambal kekurangan kalian akan disempurnakan. Itu lengkap hadisnya begitu. Riwayat di Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga diriwayatkan di yang lain-lain, ada beberapa riwayat. Wa tsalits asyar, cabang yang ke-13 adalah al-khaufu war raja. Cabang iman yang ke-13 adalah takut dan harap. Ya, takut dan harap. Fal khaufu, yang dimaksud takut di sini apa? Alla ya'man qalbul mu'min wala taskun rawatuh walau kana indahu hasanat, jami'ul hasanatu jami'il khalq. Maksudnya khauf di sini apa? Tidak merasa layak manu, tidak merasa aman apa qalbul mu'min, hatinya orang mukmin. Wala taskunu, tidak merasa tenang, hatinya orang rawatuh, rasa takutnya orang mukmin itu. Walau kana indahu, meskipun ada di sisi orang mukmin tadi apa hasanat, kebaikan dari seluruh makhluk. Meskipun dia sudah memiliki kebaikan, seandainya dia memiliki kebaikan seluruh makhluk, dia tidak merasa aman daripada siksa murka Allah SWT. Bal yaqafu alla yaqbalallahu syai'an.
Bahkan dia tetap takut kalau Allah tidak menerima akan sesuatu min amali daripada amalnya. Warroja'u, sedangkan roja harap, yang dimaksud harap tadi kan cabang yang ke-13 adalah khauf dan roja, takut dan harap. Maksudnya takut itu dijelaskan oleh beliau, yang maksud takut tadi itu tetap merasa takut kalau Allah tidak menerima, karena kita melihat banyaknya kekurangan pada diri kita. Kalau jangan-jangan Allah bukan suudzon, tapi takut, khawatir kalau Allah tidak menerima amal kita. Ya, bukan suudzon pada Allah, tapi suudzon kepada kita punya amal. Kalau kita takutnya tidak terima amal kita di sisi Allah. Warroja, sedangkan harapan adalah alayai asa, tidak putus asa. Al-mu'minu, siapa orang mukmin, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah ta'ala, walau kana indahu sayyi'atu jami'il khalqi, meskipun di sisi dia ada keburukan seluruh makhluk. Bal yantadhirul faraja minallahi ta'ala, bahkan dia hendaknya menunggu, menanti si mukmin, siapa mukmin tadi, akan al-faraja, akan kelapangan minallah, dari Allah ta'ala, wa yuhsinu dhanna billah, dan memperbagus sangkanya kepada Allah SWT. Ini penting, terutama Imam Ghazali di dalam adab batin puasa, ya, di kitab Asrarus Shaum di Ihya-nya itu mengatakan di antara adab batin puasa yang terakhir adalah yang beliau sebut di situ adalah hendaknya seorang itu, dan ini beliau bilang bukan hanya dalam puasa saja, kalau bisa adab batin ini juga pada setiap amalan yang kita lakukan, itu mengkondisikan batin kita antara khauf dan roja. Takut kalau puasa kita tadi tidak diterima oleh Allah karena banyaknya kekurangan, kita merasa banyaknya kekurangan kita. Tapi di sisi lain husnudzon kepada luasnya rahmat Allah, kalau harap kalau Allah menerima puasa kita. Takut dan harap. Dan ini kata beliau hendaknya ada di setiap amal, bukan hanya puasa. Itu ketika buka puasa. Kenapa buka puasa? Karena kan buka puasa itu berarti puasa kita sudah selesai, kan kita batalkan puasa kita, berarti puasa kita sudah selesai hari itu. Maka di setiap selesainya amal hendaknya kata beliau hati kita tuh, kondisi kita seperti itu. Habis sholat kita, bahkan dikatakan berapa ulama salafus saleh seperti Sayyidina Ali Zabidin dan beberapa orang yang lain itu terlihat murung, habis sholat itu terlihat wajahnya. Kenapa ya Imam? Saya tidak tahu, saya ini diterima Pak? Tidak, saya punya amal. Jadi habis sholat itu murung, terlihat nampak kayak orang ketakutan. Jadi antara takut dan harap. Jadi selesai amal apapun, sholat, baca Quran, maka hendaknya kita kondisikan hati kita antara takut dan harap. Takut kalau dengan cacat kita, banyaknya cacat kita tidak diterima amal kita, tapi di sisi lain harap kepada besarnya rahmat Allah SWT untuk menerima kita punya amal. Sehingga insya Allah dengan itu kita terhindar daripada ujub, terhindar daripada bangga dengan amal. Begitu juga di dalam doa, terselip dalam doa, saya katakan dan saya sering ulang bahwa doa Kanjeng Nabi itu dan semua doa, baik doa di Quran, doa di hadis, itu bukan hanya ucapan doa sebetulnya. Semua di doa itu terkandung pelajaran. Contoh di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika buka puasa. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah, alladzi a'anani, yang telah menolong saya, fasumtu, sehingga saya bisa mampu berpuasa karena pertolongan Allah. Wa razaqani, dan segala puji bagi Allah yang telah memberi rezeki saya, fa aftartu, sehingga saya mampu berbuka. Maka itu kan pendidikan bagi kita bahwa tidak ada ujub. Kita puasa karena kekuatan pertolongan dari Allah. Kita berbuka, yang kita makan juga rezeki dari Allah. Terus yang mau kita banggakan itu apa? Ya. Jadi kan beribadah ya kan ngawulo. Ya memang lumrahe kawulo itu ya ngawulo. Ya, menghamba. Lumrahnya hamba itu ya menghamba. Oh, kamu Masya Allah begini. Apanya Masya Allah? Memang lumrahnya hamba itu ya menghamba. Kemudian warobi yang keempat, Robi Asyar ke-14, cabang keimanan adalah asyukru, yaitu syukur. Dalam hadis dikatakan dalam Abu Dawud, fi hadits Abi Dawud, man u'tiya ata'an fawajada fal yujzi bihi. Siapa yang diberi satu pemberian oleh orang dan dia wajada, dia kondisi mampu, maka yujzi bihi, maka hendaknya dia balas pemberian itu. Ada beri orang, contoh kita masih mampu, kita balas pemberian itu kalau kita ada. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati sesuatu apapun untuk membalas,
falyuthni bihi, maka hendaknya dia memuji dengan pemberian tadi. Yani mengucapkan terima kasih. Wa man athna bihi, sebab siapa yang memuji dengannya, dengan atau tadi pemberian tadi, faqad syakarahu, maka sungguh berarti orang itu telah berterima kasih pada orang yang memberi. Wa man katamahu faqad kafara, siapa yang menyembunyikan pemberian orang tadi, faqad kafara, berarti dia telah mengkufuri pemberian itu tadi. Ya. Jadi berterima kasih paling afdalnya adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, jadi dikatakan kalau seorang itu diberi sesuatu, dia ada, dia balas. Ya, tapi jika tidak, maka hendaknya dia berdoa jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Lemah garing lemah telah sampai paring Allah Ta'ala sing balas. Qala Ali Ibn Khattab Al-Jazari, ra'aitullah Ta'ala fin naum. Telah berkata Syekh Ali bin Al-Khattab Al-Jazari, saya melihat Allah Ta'ala dalam tidurnya, dalam mimpi. Qala ya Ibn Al-Khattab, maka berfirman Allah Ta'ala pada Ibn Al-Khattab, ya Ibn Al-Khattab, tamanna. Wa Ibn Al-Khattab, berangan-anganlah kau, bercita-citalah kau, berangan-anganlah kau. Fasakattu, maka saya pun terdiam. Faqala dzalika tsalatsa marrat, sampai Allah bilang 3 kali, berangan-anganlah kau sampai 3 kali. Faqultu ya Rabbi, maka saya katakan ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi wa ya Rabbku, qad syarufat anbiya'uka bi kutubin anzalta alaihim. Ya Allah, telah mulia, atau qad syarafta anbiya'aka, engkau telah memuliakan para nabimu, bi kutubin anzalta alaihim, dengan kitab-kitab yang telah kau turunkan kitab itu kepada mereka. Fasyarifni bi haditsin laisa baini wa bainaka fihi wasithah, maka muliakanlah aku dengan satu hadis, satu kalam yang tidak ada antara aku dengan engkau wasithah, tidak ada perantara antara aku dengan engkau. Faqala, maka Allah berfirman, ya Ibn Al-Khattab, wahai putra Al-Khattab, man ahsana ilayya man asaa ilai waqad akhlasa lillahi syukran. Man ahsana ila man asaa ilai faqad akhlasa lillahi syukran. Wa Ibnu Khattab, siapa orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada dia, maka sungguh dia telah mengikhlaskan rasa syukurnya memurnikan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Wa man asaa ila man ahsana ilai, dan siapa yang berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepada dia, faqad badala nikmatallahi kufran, maka sungguh dia telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Qala, maka berkata Ibnu Khattab tadi, fakultu, maka saya katakan, ya Rabb zidni, ya Tuhanku tambahkan untukku. Qala Ibnu Khattab, hasbuka. Ya, kata Allah Ta'ala, Ibnu Khattab, cukup bagimu itu. Wa Rasulillah, dengan riwayat yang lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, anu qala, bahwasanya beliau bersabda, auhallahu ila Musa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, faqala lahu ya Musa, maka Allah berfirman, ya Musa, uskurli haqqa syukri, wahai Musa, syukurlah kepadaku dengan sebenar-benar syukur. Qala Musa, ya Rabbi, man yaqdiru ala dzalik. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Tuhanku, ya Rabb, siapa yang mampu atas itu dengan sebenar-benar syukur? Qala ya Musa, idza ra'aita ni'matan minni fadzalika aku syukri. Wahai Musa, kalau kau memandang semua nikmat itu dariku, maka itulah kau berarti sudah bersyukur padaku dengan sebenar-benar syukur. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, Nabi Musa ini mengatakan, ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur padamu? Sedangkan ucapan syukur ini adalah nikmat lain darimu yang harus saya syukuri. Maka kata Allah Ta'ala, cukup wahai Musa, ketika kau mengerti itu, bahwa semua itu dari saya, kau mengerti itu sudah saya terima sebagai syukurmu kepada saya. Wal khamis asyar, ya. Dan yang ke-15 itu adalah sabar. Jadi yang ke-14 tadi adalah syukur, yang ke-13 tadi khauf dan roja, ke-14 syukur, yang ke-15 sabar. Qala Abdullah al-Mughawiri li Abil Hasan al-Ashbali atau al-Ishbili, ya Abul Hasan, Syekh Abdullah al-Mughawiri berkata kepada Abu Hasan al-Ishbili. Ishbili itu sebetulnya Seville.
di Spanyol. Dulu kan Andalus tuh tempatnya Islam. Dulu banyak ulama di situ. Al-Isbili itu asalnya dari Sevilla di Spanyol. Ya Abul Hasan, katanya gurunya tadi, Syekh Abdullah Mughawiri. Wahai Abul Hasan, amurka bi khamsin wa anhaka an khamsin. Saya perintah engkau dengan 5 perkara dan saya cegah engkau dari 5 perkara. Amurka bi imali adzal khalq. Saya perintah engkau untuk menanggung gangguan dari makhluk. Ini bersabar atas gangguan makhluk. Wa idkhalu roha 'alal ikhwan, dan memasukkan kesenangan kepada teman. Memasukkan kesenangan kepada teman. Ya tentu bukan dengan yang haram ya, tapi dengan kesenangan-kesenangan yang diridhoi. Wa antakuna udhunan wa la takuna lisanan. Dan hendaknya kamu menjadi telinga. Yang ketiga. Yang keempat, jangan kamu menjadi lesan. Lebih banyaklah kamu mendengar. Hanya Allah ciptakan telinganya 2, matanya 2, lesannya 1. Karena kita untuk supaya lebih banyak mendengar dan melihat daripada bicara. Wala takunu lisan. Jangan kamu menjadi lesan. Wa antakuna ma'an nas ala nafsik. Dan yang kelima, hendaknya kau berada ya, bersama manusia ala nafsik, atas dirimu. Jadi mengunggulkan manusia atas dirimu, mengutamakan orang lain kepada atas dirimu. Ithar. Nah, ini yang berat. Wa anhaka an muasyaratin nisa. Dan saya larang kamu, saya cegah kamu daripada bergaul kepada perempuan. Wa hubbid dunya, dan cinta kepada dunia. Wa hubbir riyasah, cinta kepada kedudukan. Wa anid dakwah, saya larang kamu daripada dakwaan-dakwaan. Ya. Wa anil ightiyab, dan daripada ghibah fi rijalillah, kepada rijalullah, para aulia Allah, para orang-orang soleh. Alif ha, intaha, selesai sampai situ keterangan ini. Jadi 5 perkara, diperintah 5 perkara, dilarang dari 5 perkara. Diperintah untuk menanggung gangguan, ini sabar atas gangguan makhluk, memasukkan kesenangan pada teman, menjadikan telinga. Yang keempat, jangan menjadi lesan. Yang kelima, bersama manusia itu hendaknya atas dirimu, melebihkan manusia tadi atas dirimu. Jika menekan nafsumu pada ketika bersama manusia. Kata yang lain, kalau sufi yang lain mengatakan kun ma'al khalqi ka'anla nafsa, wa kun ma'allah ka'anla khalqa. Kun ma'allah ka'anla khalqa, wa kun ma'al khalq ka'anla nafsa. Beradalah kau bersama Allahmu seolah-olah tidak ada makhluk, hanya kau dengan Allah SWT. Wa kun ma'al khalqi, dan beradalah kau di antara makhluk ka'anla nafsa, seolah-olah tidak ada hawa nafsu. Tidak ada iri dengki pada orang, tidak ada hawa nafsu pada orang. Teori prakteknya sulit. Dan saya cegah kamu dari 5 perkara. Bergaul pada perempuan yang bukan mahramnya, ya. Kemudian cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, dakwaan. Ya, dakwaan yang ini suka mengaku-ngaku dengan sesuatu tong kosong nyaring bunyinya. Terus ghibah terhadap hamba-hamba Allah yang soleh, rijalullah. Walis sabirina hamdun. Dan bagi orang yang sabar, kata beliau Imam Nawawi Banten, bagi orang yang sabar ada hamdun yakhusuhum, ada pujian yang khusus bagi mereka, yaitu apa? Bahwa alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Apapun keadaan saya, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan untuk orang yang syukur, wali syakirin hamdun yakhusuhum, ada pujian yang khusus bagi mereka, itu apa? Alhamdulillahil mun'imil mutafaddil, segala puji bagi Allah al-mun'im, yang memberi nikmat, yang mutafaddil, yang memberi karunia, yang dermawan memberi karunia. Kemudian yang kita dianjurkan untuk apa? Mengatakan itu, bahwasanya ketika melihat kesenangan, apa yang kita senangi sesuai dengan keinginan kita, atau sesuatu itu berlaku menurut kita punya kehendak, kita lihat kesenangan, maka dianjurkan kita membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah bisa sempurna segala yang baik. Artinya dia kembalikan bahwa apa yang saya rasakan dari kebaikan ini semua itu bisa sempurna dengan nikmat dari Allah, sehingga tidak besar kepala, tidak mengatakan oh ini dari saya, dari ilmu saya. Kemudian sedangkan
kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, itu dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. As-sadis asyar ar-ridha bil qada. Yang ke-16 adalah ridha dengan qada. Dalam hadis dikatakan dalam alladzi rawahul Bazzar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, khamsun minal iman. Ada 5 perkara termasuk keimanan. Malam yakun fi syai'un minhunna fala imana lahu. Siapa yang tidak ada pada dirinya satupun daripada 5 perkara tadi, maka tidak ada iman bagi dia. At-taslimu li amrillah. Yang pertama taslim, berserah diri kepada perintahnya, perkaranya Allah, urusannya Allah. Wa ridha bi qada'illah, ridha dengan ketentuan Allah. Wa tafwidhu ila Allah, berpasrah, berserah diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Wa sabr inda sadmatil ula, sabar ketika hantaman yang pertama dari musibah. Hantaman yang pertama. Sebab kalau setelah berapa hari baru sabar itu sudah telat. Sabar itu kata Rasul as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hantaman yang pertama, dan itu berat. Ya kan? Berat. Ketika hantaman yang pertama itu berat. Ya. Makanya dikatakan di Bukhari itu ada seorang perempuan lagi dikubur nangis di satu kuburan. Maka Rasul dari belakang bilang isbiri, ittaqillah wasbiri, takwalah kau wahai perempuan dan sabarlah kau. Ya, maka si perempuan tidak tahu kalau itu Rasulullah. Dan saking sedihnya juga mungkin larut dalam kesedihan. Rupanya suaminya yang meninggal itu di kuburan itu. Dia lagi nangis. Rasulullah bilang takwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Bilang engkau tidak lam tusab musibati, kau tidak tertimpa dengan musibah yang saya menimpa itu. Kau bisa katakan sabar karena kau tidak menimpa. Baru setelah itu sahabat-sahabat lain bilang itu tadi Kanjeng Nabi. Langsung dia sedih. Langsung pergi ke rumah Rasulullah SAW. Maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu jenengan. Bilang, maka Rasul bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hantaman yang pertama. Wasabi asyar al-wafa bil uqud. Yang ke-17 adalah memenuhi janji akad atau janji perjanjian atau transaksi. Qala Rasulullah SAW, husnul ahdi minal iman. Bagusnya ahad, pemeliharaan terhadap janji atau akad tadi termasuk keimanan. Rawahu Tirmidzi, bagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi wa ghairu dan selainnya. Bahkan termasuk Rasulullah itu, yaitu husnul ahdi minal iman, beliau katakan begini nih, karena beliau sering kalau memang ada sesuatu